Cerita Rakyat Penarun, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Asal-usul nama Desa Penarun dan pusako yang ditinggalkan oleh Syahril Zakaria. Desa Penarun dahulunya terletak di seberang Sungai Tembesi. Namun pada akhirnya, berkat kehendak, kemauan, pemikiran masyarakat Penarun dan kesediaan dan kesepakatan, masyarakat Penarun juga pada waktu itu ingin pindah ke seberang sungai. Dikarenakan pada waktu itu jalan sudah dibuka oleh Belanda, dan sebagian masyarakat banyak yang membuka kumuh kebun di seberang, dan membuat balai tempat beristirahat dan tempat untuk bertidur. Pada akhirnya dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, satu persatu masyarakat membongkar rumahnya dengan semangat bergontong royong, saling tolong-menolong, dan rasa persaudaraan. Kemudian bahan-bahan rumah yang terbuat dari kayu dibongkar dan diangkut ke seberang sungai dengan menggunakan biduk perahu dan dibangun kembali rumah tersebut dengan bergontong royong. Masyarakat saling bahu-membahu demi membangun desa, dan akhirnya semua keberhasilan ini tidak akan terjadi tanpa kekompakan serta kerjasama seluruh masyarakat. Masyarakat yang pertama sekali pindah adalah Gaduh bin Marinta, kemudian Samek bin Matkari, kemudian disusul lagi Taib bin Maliki, dan begitulah seterusnya masyarakat dengan semangat tinggi pindah satu persatu, yang pada akhirnya Desa Penarun Seberang ditinggalkan masyarakatnya, dan sekarang Penarun Seberang tinggal kenangan, dan masyarakat Penarun masa kini hidup damai, makmur dan sejahtera. Perpindahan masyarakat Penarun dari seberang Sungai Tembesi menuju Jalan Kuning, atau jalan besar jalan yang dibangun oleh Belanda. Perpindahan masyarakat Penarun bukan karena paksaan tapi kemauan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat mengungkapkan kegembiraan hatinya sambil mengucap syukur kehadirat Allah. Senyuman masyarakat tampak begitu cerah dan bahagia. Perpindahan ini di awal-awal tahun 1957 Masehi. Belanda masuk ke Sarolangun tahun 1901. Dan masyarakat Penarun juga ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Penarun masa kini tepatnya terletak di Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang berjarak 15 km dari pusat Kabupaten Sarolangun. Mari kita masuk ke ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala, sekitar abad ke-8 Masehi, berdirilah Kerajaan Mataram, dan awal abad ke-11 Masehi runtuhlah Kerajaan Mataram. Akibat dari runtuhnya Kerajaan Mataram, banyak di antara panglima kerajaan, senopati, hulu balang, dan pembantu Kerajaan Mataram meninggalkan kerajaannya dan mencari daerah baru, dikarenakan Kerajaan Mataram mengalami kemunduran diakibatkan letusan Gunung Merapi yang meluluh lantakkan Kerajaan Mataram, dan dilanjutkan dengan krisis politik dan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Banyak di antara mereka meninggalkan kerajaan Mataram dan belayar mengarungi lautan menuju Pulau Sumatera. Ada di antara mereka singgah di Lubuk Sikumbang Muaro Jambi, dan ada di antara mereka yang terus menyusuri Sungai Batanghari, dan ada di antara mereka yang masuk ke Sungai Tembesi dan terus menyusuri Sungai Tembesi. Ada sebuah biduk perahu berpenumpang 2 orang, tampak melaju pelan membelah Sungai Tembesi, yang berair tenang udaranya, sejuk serta airnya sangat jernih. Siang itu matahari bersinar tak terlalu terik, sehingga angin yang bertiup pun terasa tak terlalu menyengat. Bahkan mereka terus menyusuri sungai dan mencari tempat yang lebih baik, yang tanahnya subur, dan tempat yang tepat untuk beristirahat, dan tempat untuk baumu berkebun. Di antara mereka yang terus menyusuri Sungai Tembesi adalah 2 bersaudara, yang gagah pemberani, dan memiliki semangat kuat. Memiliki kesaktian tinggi, mereka mahir menggunakan senjata, lincah, cerdik, dan keyakinan penuh harapan. 2 bersaudara yang pemberani itu, Pemarap Kertopati dan saudara perempuannya Pemuncak Kartocano, dengan tekad yang bulat dan keyakinan, penuh harapan dan semangat yang tinggi, mereka terus mendayung biduknya. Bagaimana saudaraku? Apa kita teruskan perjalanan kita, atau kita istirahat dulu? Atau perjalanan kita cukup sampai di siku? Tanya Pemarap Kertopati pada saudara perempuan Naya. Aku ingin perjalanan kita tetap kita lanjutkan, sampai kita ketemu tempat yang elok untuk kita beristirahat menjelang matahari terbenam. Sahut saudara perempuannya. Iluklah kalau macam tuh. Mari kita terus dayung biduknya. Oh, negeriku keindahanmu sungguh indah dan mempesona, sahut Pemarap Kertopati. Dalam perjalanan, terkadang biduknya perahu tersangkut pada napal, dan terkadang tersangkut akar-akar.
pohon yang membuat biduknya masuk air dan hampir karam. Dalam perjalanan beliau membawa sebilah parang. Di samping untuk senjata sekaligus untuk alat merintis jalan biduknya, terutama untuk memotong akar-akar yang menyelubungi sepanjang aliran sungai Tembesi yang dilaluinya. Berbagai macam tantangan yang merintangi biduk mereka. Namun pemarap Kertopati dan pemuncak Kerto Cano terus menyusuri sungai dan mencari tempat yang elok dan tepat untuk beristirahat dan berlabuh. Biduk perahu mereka kini melaju menyusuri sepanjang sungai Tembesi. Namun, saat mereka tiba di sebuah tikungan sungai yang terlindung oleh pepohonan yang lebat, ternyata di hadapan mereka ada batu besar di tengah sungai. Batu itu membuat kaget pemarap Kertopati dan Kerto Cano. Jarak mereka terlalu dekat dan akan menabrak batu bila tidak segera dibelokkan arah biduknya. Keduanya berseru kaget. Begitu, dengan tergagap mereka berteriak belokkan biduknya. Dengan sigap mereka mengarahkan biduknya ke arah pinggir sungai. Dan berkat kesigapan mereka, akhirnya mereka selamat. Syukurlah, kita selamat. Kalau biduk kita tadi menabrak batu itu, biduk kita akan pecah dan kita akan karam di tengah sungai, ucap Kerto Cano. Mereka selamat dan mereka terus mendayung biduknya menyusuri sungai Tembesi yang airnya jernih dengan dihiasi pepohonan yang rindang dan indah. Matahari bersinar namun tak terlalu terik. Suara burung berkicau menghiasi perjalanan mereka. Dengan penuh semangat biduknya terus mereka dayung. Di mana genah yang iluk untuk Singgat dan genah yang iluk untuk Bau Mokol? Tanya pemarap Kertopati dalam hatinya. Karena telah lelah melakukan perjalanan dengan biduknya, mereka menepikan dan menyandarkan biduknya ke tepi sungai Tembesi. Tepatnya dalam wilayah Margobatin 8. Pemarap Kertopati dan saudara perempuannya, pemuncak Kerto Cano untuk memutuskan beristirahat dan menambatkan biduknya pada batang aro. Sambil beristirahat mereka memikirkan untuk menetap di tempat itu. Mereka yakin tempat ini tanahnya subur dan airnya jernih. Dengan bismillah mereka memutuskan untuk menetap di tempat tersebut dan memulai kehidupan baru di tempat itu. Siko belah kito berhenti dan Baumo kata Kerto Cano dengan penuh keyakinan. Lalu mulailah mereka membersihkan tempat itu. Karena tempat itu terasa sejuk dan hatinya tentram, maka beristirahatlah mereka di tempat itu. Dan mereka membuat balai untuk tempat mereka bertidur. Keesokan harinya pemarap Kertopati mendayung perahunya untuk menyusuri sungai Tembesi untuk menangkap ikan dan mencari umbi-umbian untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah menjelang sore, keperluan sehari-hari sudah dianggapnya cukup, beliau memutuskan untuk kembali ke pondoknya. Hatinya gembira sambil mendayung perahunya dengan perlahan-lahan. Namun, alangkah terkejutnya, beliau melihat sebuah lokasi tepatnya di pinggir sungai Tembesi yang sangat indah dan rindang. Selama beliau menyusuri sungai Tembesi belum pernah beliau melihat tempat seindah itu. Ternyata tempat itu merupakan tempat pemandian bidadari yang cukup indah, yang berlokasikan di sebuah teluk. Sedangkan teluk tersebut sekarang diberi nama Teluk Kecimbung, yang terletak di seberang desa Teluk Kecimbung. Dengan penuh semangat beliau mulai membuka daerah itu, dan bertekad mendiami tempat itu, dan bercocok tanam lalu dijadikan sebagai tempat tinggal. Beliau menikahi seorang gadis yang cantik. Rupawan dia adalah seorang gadis keturunan bidadari. Dan menetaplah mereka di tempat itu. Setelah bertahun-tahun, berkembanglah daerah itu menjadi sebuah dusun. Pemarap Kertopati adalah keturunan Raja Mataram. Dia seorang yang sakti, putih kulitnya, tampan wajahnya. Beliau mahir menggunakan senjata dan cerdik. Ia senang berkebun. Pada suatu hari, ia menyusuri sungai Tembesi dengan biduknya perahu menuju arah hulu sungai Tembesi. Sungai Tembesi saat itu sangat jernih, namun sedikit deras. Gemercik air membuktikan indahnya tempatku. Tak disangka biduknya tersangkut oleh napal di tengah sungai. Dan biduk yang ditumpanginya tiba-tiba oleng lalu karam. Tepatnya dari Teluk Cubun. Karam diulat tepatnya di dusun dalam sekaran. Akibat dari karam biduknya, basahlah barang-barang yang dibawanya. Namun berkat kejelian dan kelincahannya, pemarap Kertopati dan barang bawaannya bisa diselamatkan. Untung baik barang-barang bawaan akuku bisa diselamatkan. Tapi basah galuh, ucap pemarap Kertopati sambil mengumpulkan barang-barang bawaannya. Salah satu barang bawaannya adalah pusaka dari kerajaan Mataram, yaitu bendera kesayangannya. Bendera tersebut dari kejauhan mengkilap memantulkan cahaya.
Di tengah-tengah bendera tersebut, ada gambar bulan dan bintang. Benda tersebut sangat berharga baginya. Kemudian dijemurlah bendera dan barang-barang bawaannya yang basah akibat biduknya karam. Sesampai di pinggir sungai lalu diampalah dijemur bendera dan barang bawaan lainnya di atas batu pantak yang terdapat di pinggir sungai. Maka sampai sekarang disebutlah batu itu dengan batu empa-empa, artinya menjemur. Tepatnya di tepi sungai dekat daerah Dusun Tanjung sekarang. Selesai beristirahat dan barang bawaannya sudah kering, beliau melanjutkan perjalanan menggunakan biduknya. Dengan perlahan beliau mengayuh biduknya dengan penuh semangat dalam perjalanan menyusuri sungai. Dari kejauhan beliau melihat sesuatu. Ada benda putih yang bergerak-gerak di pinggir sungai. Benda apa yang bergerak-gerak di pinggir sungai di seberang itu? Tanya pemarap Kertopati dengan hatinya. Lalu beliau mengayuh biduknya dengan perlahan-lahan. Dengan hati-hati beliau perlahan mendekatinya. Alangkah terkejutnya. Pemarap Kertopati ternyata yang ia lihat dari kejauhan tadi adalah segerombolan ikan. Tapahnya kayak naik ke tebing. Dengan perasaan senang dan gembira ia hampiri dengan hati-hati. Agar ikannya tidak lari, kemudian beliau tangkap untuk keperluannya saja. Ternyata ikan tapah ini lagi menyemaikan telurnya. Tepatnya di tepi Sungai Siri. Sungai Tembesi sekarang di Muaro. Sungai Mati Dusun Penarun. Dengan kejadian tersebut, pemarap Kertopati berpikir bahwa tempat itu adalah tempat yang subur, airnya sangat jernih dan udaranya pun segar. Ikannya jinak. Ini tempat yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat berkebun. Maka beliau mulai membersihkan tempat itu. Karena tempat itu dianggapnya membawa berkah. Lalu mulailah beliau membuat balai, tempat untuk beristirahat, dan tempat untuk berkebun. Mudah-mudahan tempat kau nanti menjadi tempat yang subur, aman, dan menjadi sebuah dusun yang tentram dan damai, pikirannya dalam hati. Dengan hati yang senang lalu, mulailah beliau bercocok tanam di tepi sungai tersebut. Dan kebunnya pun tumbuh dengan subur dan menghasilkan berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Tanpa banyak pikir, lalu diajaklah sebagian anak keturunannya untuk menetap di tempat itu. Sedangkan pemuncak Kertokano saudara perempuannya berkedudukan di Tanjung Gagak. Sedangkan pusako yang ada pada pemarap Kertopati selalu dibawanya kemana ia pergi. Di manogenat yang iluk untuk narat bendo-bendo pusakoko. Biak dak dikundang-kundang ili mudik macamko. Biak tak simpan dengan aman, tanya pemarap Kertopati dalam hatinya. Dari peristiwa dan kejadian ikan yang nyakai naik ke tebing, ini membawa isyarat bahwa tempat inilah tempat yang elok, bagus, aman dan tempat untuk narok atau menyimpan barang-barang pusako yang dibawanya. Dengan penuh keyakinan lalu disimpanlah barang-barang pusako tadi di tepi Sungai Sirih, Sungai Tembesi sekarang. Tepatnya di Muaro, Sungai Mati Dusun Penaruno. Mudah-mudahan pusako ini aman ditaruh di tempat itu dan menjadi pusako dan kebanggaan bagi anak dan masyarakatku nanti. Pikirnya dalam hati. Dengan penuh keyakinan pemarap Kertopati yakin dengan tempat itu. Disiko tempat yang aman untuk narok barang-barang pusakoko. Pikirnya dengan perasaan yakin. Pada saat itu disebut-sebutlah oleh masyarakat tempat narok menyimpan barang-barang pusako itu dengan nama penarokan. Inilah awal-awal masyarakat di tempat itu menamakan bahwa tempat ia tinggal itu adalah penarokan, yaitu tempat menyimpan barang-barang antik. Lalu berkembanglah daerah itu menjadi sebuah dusun yang aman, sejahtera dan suasana masyarakatnya tenang dan damai, penduduknya ramah-ramah dan memiliki sifat saling tolong-menolong. Di bawah pimpinan pemarap Kertopati masyarakatnya sejahtera dan rajin bekerja, sampai akhir hayatnya pemarap Kertopati wafat dan dimakamkan di dusun itu, yaitu tepatnya Dusun Penarun Seberang, dan kuburannya dikenal dengan kuburan Nisan Tunggal. Maka disebut dan dikenal daerah itu menjadi nama Penarokan, dan sekarang menjadi Penarun. Pada zaman penjajahan Belanda, masuk ke Sarolangun tahun 1901 dan pada tahun 1903 Belanda mulai membenahi situasi pemerintahan dan administrasinya, karena Belanda terus mendapat perlawanan dari masyarakat Sarolangun. Lalu didatalah dusun-dusun yang ada di wilayah Sarolangun termasuk Margo Batin 8. Pada tahun 1907, ditulislah nama-nama desa atau dusun yang ada di wilayah Batin 8 oleh Belanda, termasuk Desa Penarun. Pada tahun inilah Desa Penarun ditulis pertama sekali dengan menggunakan pena dan kertas oleh Belanda. Lalu abadi dan melekatlah nama Penarun jadi sebuah desa hingga sekarang. Adapun pusako yang ditinggalkan
yaitu bendera kerajaan yang berwarna abu-abu dan hijau yang bercorakkan batik yang di tengahnya. Gambar bulan bintang yang ukurannya lebih kurang 3 meter persegi, dan satu buah kepala tiang bendera yang terbuat dari kayu jelatang yang panjangnya 30 cm, dan satu buah piring yang bergambarkan ikan. Pusako tersebut dapat dibuka setiap acara sedekah, adat pengukuhan pergantian rio kepala desa, untuk dilihatkan kepada masyarakat, dan diletakkan di rumah rio kepala desa selama menjabat. Adapun yang berhak untuk membukanya adalah Teganai Kalbu Darat. Demikianlah cerita rakyat Desa Penarun Batin 8 Sarolangun, asal-usul nama Desa Penarun, dan pusako yang ditinggalkan. Cerita tersebut mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sedikitnya ada 2 nilai moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu nilai pantang menyerah dan nilai kemandirian, serta kerja keras dan rajin. Akhir cerita jadilah tempat itu menjadi sebuah perkampungan baru, yang awalnya tempat itu adalah tempat narok barang-barang antik, lalu berkembang dan dikenal daerah itu dengan nama Penarokan yang akhirnya menjadi Penarun. Wassalamualaikum.